sudah tenggelam. Asyafaku apa mega, asyafaku apa mega, wawa bermula asyafat itu al-kumratu mega merah. Waqala berkata al-Muzani, siapa Imam Muzani, asyafaku bermula syafat itu al-bayadu mega putih. Wa dalilu bermula dalilnya alaihi atas wa awal waktu isya itu idza ghaba syafaq. Wa dalilu bermula dalilnya alaihi atas wa awal waktu isya idza ghaba syafaq itu anna Jibril alaihissalam itu sholat siapa Jibril alaihissalam al-isya pada isya al-akhirat yang akhir hina ghaba ketika tenggelam asyafaqu apa syafaq wa bermula syafaq buaya syafaq itu al-khumratu mega merah. Itu asyafaku mega merah. Jadi gini, awal waktu isya itu apabila syafaq itu sudah tenggelam. Jadi gini, ulama itu sepakat. Awal waktu isya itu kalau syafaq itu sudah tenggelam. Nah syafaq ini ada 3 itu masalahnya. Ada syafaq akmar mega merah, ada syafaq asfar mega kuning, ada syafaq abyad mega putih. Nah umumnya mazhab Syafi'i itu syafaq di sini adalah syafaq akmar ketika mega merah sudah tenggelam. Nah, itu umumnya mazhab Syafi'i. Kalau Imam Muzani juga mazhab Syafi'i, cuman enggak dalam hal ini kolnya doif, yaitu al-bayat. Jadi kalau mega putih itu sudah tenggelam. Jadi asal usulnya begini. Ketika matahari itu sudah tenggelam, berarti kan maghrib. Nah itu satu, ketika matahari sudah tenggelam itu mega itu merah. Setelah merah diikuti kuning, setelah kuning putih. Jadi ketika matahari sudah tenggelam timbul syafaq. Atau mega pertama mega merah, terus beralih mega kuning, beralih mega putih. Nah ini 3 ini. Nah awalnya waktu isya, ini kalau mazhab Syafi'i secara umum yang kuat itu tenggelamnya mega yang merah ini. Kalau mazhab Hanafi yang asfar, yaitu yang mega kuning. Kalau Al-Muzani itu yang putih. Jadi khilaf. Cuman yang beredar di mazhab Syafi'i itu ketika tenggelamnya mega merah. Sehingga diambil kesimpulan dalam fikih itu ada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Sunatnya sholat isya itu ketika sudah melewati mega putih. Kan kan merah dulu, baru masuk kuning terus putih. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi mega putih ini tidak tenggelam. Itu sunatnya kayak gitu. Walaupun awal waktunya itu adalah tenggelamnya mega merah. Waktunya dalam mazhab Syafi'i yang kuat. Jadi maksudnya makin ada kesepakatan, makanya wa bermula asyafaq itu al-khumra. Itu mega merah. Itu artinya kalau yang masuk dalam mazhab Syafi'i. Wa qala al-Muzani asyafaq al-bayad. Syafaq itu maknanya mega putih. Jadi intinya ulama itu sepakat bahwa awal masuknya waktu isya itu ketika tenggelamnya syafaq. Nah syafaqnya ada yang mengatakan merah, ada yang kuning dalam mazhab Hanafi, ada yang putih menurut Imam Muzani. Jadi paham? Nah, cuman makanya di sini beliau musannaf mengungkapkan dalil yang menunjukkan bahwa awal waktunya isya itu idza ghaba syafaq, dalilnya anna Jibril alaihi salatu wassalam sholat al-isya akhirah. Jadi isya itu ada isya awal maghrib, ada isya akhir isya hina ghaba syafaq. Ketika tenggelam as'afa syafaq, terus dimurati wasyafaq wa al-khumra. Syafaq itu adalah mega merah. Wa dalilu bermula dalilnya alaihi atas wasyafaq wa al-khumra. Wa dalilu bermula dalilnya alaihi atas as-syafaq wa al-khumra itu mahadis riwayat yang meriwayatkan pada Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi waktul maghribi bermula waktunya maghrib itu illa antadhaba itu sampai hendaknya hilang khumratu syafaq apa merah-merahnya mega khumratu syafaq khumratu syafaq
merah-merahnya mega itu as-safiq wa al-qumra. Wali anakar sesungguhnya Isya itu sholatun sholat tata'alaku yang berhubungan apa sholat bi'akadin nayroni dengan salah satunya bi'akadin nayroni dengan salah satunya matahari dan rembulan. Bi'akadin nayroni dengan salah satunya matahari dan rembulan. Wal muttafiqaini dan dua barang atau dua perkara yang sama, yang cocok, dua perkara yang cocok, yang sama fil ismi di dalam nama al-khos yang khusus. Sehingga fata'alaqat maka berhubungan apa sholatul isya atau isyatul akhirah, fata'alaqat maka berhubungan apa isyatul akhirah bi'adharihima dengan lebih jelasnya nayroni wa anwarihima dan lebih jelasnya nayroni dikiaskan kasubhi seperti sholat subuh, kasubhi seperti sholat subuh. Nah, alasan yang seterusnya bahwa sholat isya akhirah kata Isya itu sholat yang ada kaitannya dengan salah satunya matahari atau bulan. Jadi gini maknanya itu begini. Jadi zaman Rasulullah kata dalam satu riwayat dalam Sunan Abi Dawud itu ada riwayat begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolliha li sukutil qamari li thalisatin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolliha, Nabi itu sholat Isya li sukutil qamari karena tenggelamnya matahari lisa lisatin tanggal 3. Jadi Nabi itu pernah sholat Isya itu karena matahari pas tanggal 3 matahari itu rembulan itu tenggelam. Oh berarti sudah masuk Isya. Di zaman Nabi pernah Isya itu ukurannya tenggelamnya apa? Rembulan. Tanggal 3. Kemudian yang masuk di sini, hadis di sini itu adalah Nabi menceritakan bahwa malaikat Jibril sholat Isya akhir ila gofa safar. Berarti kan ada dua, ada kaitan dengan matahari yaitu tenggelamnya merah, ada kaitannya dengan rembulan. Nah, di antara dua ini maksudnya gitu, yang paling adhar, yang paling nampak, yang sering kita ketahui ada yang kaitannya dengan matahari. Jadi kan sehingga di sini pakainya adalah yang masuk itu pakai matahari. Tenggelamnya merah, pakai kaitan dengan matahari, bukan rembulan. Nah, maka di sini wali anna sholatun tata'allaqu bi akadina ini. Sholat Isya itu sholat yang ada kaitannya dengan salah satunya rembulan dan matahari. Wal muttafiqaini fil ismi, dan dua perkara yaitu rembulan dan matahari ini ittifaq sama dalam namanya. Maka ada Isya awal, ada Isya akhir. Isya awal itu maghrib, Isya akhir itu Isya. Itu maksudnya dua perkara yang cocok di dalam nama yang tertentu. Maka Isya ini itu maghrib dengan Isya ini kan. Kemudian makanya fata'alaqat bi adharima, maka kita ini sudah bergantungan dengan yang lebih jelas yaitu yang kaitannya dengan matahari. Nah, karena kalau rembulan itu nggak jelas, tidak tentu mesti ada, tidak kayak matahari. Dikiaskan kasub kayak subuh. Subuh itu kan kaitan kalau sudah fajar sodik, berarti sudah masuk waktu subuh. Wa fi akhirih, dan di dalam akhirnya Isya qaulani bermula dua pendapat. Jadi ini yang perlu dipahami begini. Kadang pakai H itu bitibar makna. Isya itu karena maknanya sholat Isya. Kalau pakai hi akhirih itu bitibar lafaz, karena Isya itu lafaznya adalah mudzakkar. Sudah enggak bingung sampean kan? Berarti H pakai hi. Jadi apa maksudnya kan? Wa fi akhirih, dalam akhirnya Isya qaulani bermula dua qaul. Ini qaul dari As-Syafi'i, maka qaulani. Qala berkata siapa Imam Syafi'i jadid ila thulusul lail, sampai sepertiganya malam. 5 karena hadis yang juga kenapa 5 karena hadis yang juga anak Jibril aimin anak Jibril alaihi salam itu sholat siapa Jibril fil maroti dalam kali al akhirat yang akhir, sholat al isya pada isya al akhirat yang akhir. Kinadaba ketika sudah berlalu dulu sulaili apa 2/3 malam.
Waqala berkata siapa Salfil Qadim dalam Qaul Qadim wal Imla dan kitab Imla ila nisfilaili sampai separuhnya malam. Dasarnya lima karena hadis yang mengatakan pada Abu Ibnu Amrin radhiyallahu anhu Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pola bersabda siapa Nabi waktu isya'i bermula waktu isya ma itu waktu bainaka antara kamu ini wa bain nisfilaili antara nisful lail sumaya jam jadi gini sumaya jam kemudian berlalu waktu ikhtiyari apa waktu ikhtiyar akhirnya waktu isya itu ada dua qaul ini maksudnya akhir waktu ikhtiyar akhir waktu ikhtiyar itu ada dua pendapat satu sampai thuluthul lail sampai sepertiga malam karena alasannya karena malaikat Jibril itu beliau pernah sholat ini imam Nabi fil marotil akhirah di dalam kali yang akhir itu sholat isya sampailah hina dzaba thuluthul ketika thuluthul itu sudah berlalu nah kalau Qaul Qadim itu ila nisfil lail ini maknanya akhir sih maksudnya waktu ikhtiar kan waktu yang terpilih kan ada waktu fadilah ada waktu ikhtiar ada waktu karoha ada waktu jawaz jadi karoha jawaz cuma karoha ada yang waktu karoha cuma haram ada yang waktu kurma wayabqa nah ini dan tetap waktu jawaz apa waktu jawaz artinya waktu masih boleh sholat ila tulil fajri sampai munculnya fajar atani yang kedua yaitu fajar sodi jadi hadis di atas itu maknanya waktu ikhtiar sampai nisful lail Qaul Qadim Qaul Jati sampai apa thuluthul lail yabqa waktu jawaz ila tulil fajri itu waktu jawaz yang penting masih ya waktu jawaz itu waktu karoha nah waktu karoha itu waktu yang pas cukup untuk sholat oleh saat makruh ada yang karoha cuma haram nggak cukup untuk sholat bisa itu 4 rakaat baru 2 rakaat pas subuh nah, itu bisa juga 1 rakaat pas subuh bisa juga itu karoha cuma haram punya haram itu sudah sebagian sudah di luar waktu nampak kan nanti ada sholat itu ada waktu udur nah waktu udur itu waktu jamaah itu namanya waktu udur kita bepergian kan Istinya'at zuhur kita kerjakan asar atau asar kita kerjakan waktu zuhur itu namanya itu udur nanti ada lagi waktu darurat di belakang adanya waktu darurat waqala Abu Sa'id Al-Ustufi ini pendapatnya termasuk di Pak Rojab ini kan kata Pak Rojab ini mungkin senengi kan idza daba apabila sudah berlalu thuluthul lail apa sepertiganya malam au nisfuh atau sepertiga lail fatat maka sudah lepas as-sholatu apa waktu sholat habis watakul dan ada apa doa nah, ini Pak Rojab ini kan Pak Rojab kan termasuk orang yang aktif ini kan kalau waktu isya sudah thuluthul lail atau nisfuh habis waktunya setelah itu kodok kata Pak Rojab kalau belum subuh ini Pak Rojab cuman kalau Pak Sedikit ini wal madhab al-awwal ini Pak Sedikit ya karena senang waktunya panjang-panjang Pak Sedikit ya wal madhab bermula wal madhab bermula kol yang kuat dalam madhab Syafi'i itu al-awwalu yang pertama artinya akhir waktu isya itu sampai munculnya fajar sani 5 karena hadis perwainahu padama min hadis Abu Qatadah wa yukrahu dan dimakruhkan antu sama apa ndaknya disebut al-isya wa apa isya al-atama pada atama 5 karena hadis yang meriwayatkan pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yaghlibanna sungguh jangan mengalahkan la yaghlibanna sungguh jangan mengalahkan kepada kamu semua al-a'rabu siapa beberapa orang Arab Badui alas sholatikum atas nama sholat kamu semua yaitu isya qala Ibnu Uyainah inna sesungguhnya isya ya wali isya jadi dikatakan isya itu atama nanti masa gitu wa innahum jadi dimakruhkan isya disebut atama karena hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini la yaghlibannakumul a'rab alasmi sholatikum Nabi pesan orang Badui itu jangan sampai mengalahkan kamu semua untuk memberi nama sholat kamu isya ya isya orang Arab Badui mengatakan isya itu atama jadi bahasa atama itu jangan sampai populer mengalahkan bahasa kamu yaitu isya nah, itu masa gitu
Nah kata Ibnu Uyainah, Isa ya Isa, jangan dikatakan atama. Jangan dikatakan atama. Wa inam sesungguhnya Al-Arab, orang Arab Badui, yaktimuna itu mengakhirkan memerah susu unta. Yuktimuna, wa inam sesungguhnya Arab itu yuktimuna, mengakhirkan yuktimuna itu mengakhirkan memerah susu unta sampai sangatnya gelap. Siapa Arab? Panjangnya ada di Sarah Sosial Muslim. Jadi maknanya gini, kebetulan yang angel Pak. Mulai angel sampai hari ini saya. Wa inna si Arab yuktimuna itu mengakhirkan memerah susu unta sampai sangatnya gelap. Siapa Arab? Bili-bili dengan unta. Jadi orang Arab Badui itu mengatakan atama karena dia ini meres susu unta itu diakhirkan sampai gelap ya. Malam orang Arab Badui kan sengaja gelap, sudah gelap. Nah kemudian timbul masalah begini, ada pertanyaan. Di sini diterangkan bahwa Isa disebut atama itu makruh. Padahal Rasulullah SAW dalam satu hadis itu kan masyhur. Ada hadis seperti begini. Lau ya'lamu nama fil atama wasubhi la atau mawal khabuan. Lau ya'lamu nama fil atama wasubhi, andai kata masyarakat itu tahu fadilah, tahu keutamaan apa yang ada pada sholat atama, fadi Isa dan subuh berjamaah la atau huma. Masyarakat akan rame-rame mendatangi sholat Isya, sholat subuh berjamaah walau khabuan, sekalipun rangka atau misol. Ini Nabi mengatakan atama. Nah, sementara tadi katakan apa? Makruh. Ini alasannya satu, penggunaan lafaz atama ini adalah jarang sekali. Nanti Nabi mengucapkan Isya pakai atama itu langka. Ini ada yang artikan itu artinya mengatakan gurih. Jadi bisa dikatakan atama itu gurih. Makanya makruh tanjih. Gak sampai haram. Yang kedua, Nabi mengatakan Isya atama. Ini pendapat yang kedua, menghitobi orang yang nggak paham Isya, taunya atama. Kebetulan yang dihitobi ini orang-orang yang dengan bahasa Isya itu kurang begitu paham. Kalau atama itu dia paham. Padahal Nabi itu pernah beliau bersabda, kalimuna sa'alaku qadri'uhu lihim. Kalimuna sa'alaku qadri'uhu lihim. Orang itu ajak bicara sesuai dengan kemampuannya. Jadi Pak saya kan, jadi satu Nabi mengatakan atama ini hal yang langka. Cara ya ini enggak tiap waktu tiap kali itu enggak. Nabi langka. Yang kedua bisa juga Nabi itu menghitobi kali hadis ini pakai lafaz atama itu bagi orang-orang yang tidak paham masalah bahasa Isya, tahu ya atama. Wa yukrau dan dimakruhkan an-naumu apa tidur qabla di dalam sebelumnya Isya. Wal hadisu dan bercakap-cakap ba'da dalam setelah Isya. 5 karang hadis riwayatkan pada Abu Barzah radhiyallahu anhu. Qala berkata Barzah nah melarang pada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi dari tidur qabla dalam sebelumnya Isya wal hadis dan bercakap-cakap ba'da di dalam setelahnya Isya. Ini maknanya cakap-cakap yang mubah. Kalau yang haram itu haram. Jadi maknanya cakap-cakap yang biasa-biasa nggak perlu itu nggak usah. Nah, di Nabi itu melarang orang tidur sebelum Isya. Ini khawatir nanti kebablasan. Kecuali kalau kita semua untuk wajib karena aku sapa kan, sehingga kalau saat malam melarut tidur dulu lah. Nanti malam bangun mulai. Ini dalam kondisi normal. Bercakap-cakap setelah Isya. Kecuali kalau mudakaro, ngaji, musyawarah, ada tamu penting, ada lamaran, misalkan, bahkan termasuk sebelum tidur cita-cita sama istri, itu nggak apa-apa Pak Rizal. Masuk langsung aja kan misalkan yo, ini harus begini, karena pemanasan, itu nggak masuk hadis ini harus begini. Tapi kalau main sekang main apa? Wah ini masalah mungkin ada subuhnya. Waktu subuh bermula waktunya subuh
Itu idza tala apabila sudah muncul al-fajru apa fajar asani yang kedua. Wa huwa bermula al-fajru sani itu al-fajru fajar as-shadiqu, nah, yang benar. Karena setelah itu langsung terang-terang. Kalau kadhib itu kan enggak gaya terang, tentu gelap-gelap. Makanya fajar kadhib. Alladzi fajar yang haram bi sebab alladzi atau amu apa makan wasyarabu dan minuman haram ala shaimi atas orang yang puasa. Wa akhiru bermula akhirnya subuh, akhirnya waktu subuh. Wa akhiru bermula akhirnya waktu subuh itu ida asfaro. Terus ida asfaro saja apa ada tulisannya? Asubuh gitu ya. Itu ida asfaro apabila sudah terang, asubuh apa? Subuh. Cuman belum muncul matahari. 5 karena hadis yang diriwayatkan apa mak anak Jibril alaihissalam itu sholat siapa Jibril as-subha pada subuh khina tola'a di dalam ketika muncul al-fajr apa fajar sodik wasolat dan sholat siapa Jibril minal ghadi di dalam besoknya hari yang keduanya khina asfaro ketika terang apa subuh sumal tafata kemudian setelah itu noleh siapa Jibril. Malaikat Jibril noleh karena kepada Rasulullah kan. Berarti ini Nabi Muhammad dapat didikan dengan malaikat Jibril langsung. Sholat tentang masalahnya waktu sholat. Terus setelah itu malaikat Jibril noleh terus bilang, wa qala Jibril Muhammad hadza waktuka. Hadza bermula ini as-subhu qina tola'a subuh waktunya subuh itu qina tola al-fajru. Ada bermula ini as-subhu qina tola'a itu waktumu Muhammad wa waktu anbiya'i dan waktunya beberapa nabi min qablika dari sebelummu. Nah wa fima dan itu di dalam waktu baina hadaini antara ini tulul fajri baina dalika itu antara tulul fajri wa khina asfara subuh wafima dan di dalam waktu baina hadaini antar turul fajri wakhina asfaru subuh itu waktu jadi Nabi menerangkan kalau ketika munculnya fajar sodik itu awal waktu Muhammad. Nah kalau khina asfaro itu akhir waktu. Nah wa baina huma itu waktunya baina huma ya jadi munculnya fajar itu awal waktu. Kemudian khina asfaro itu akhir waktu wa bainahuma itu waktu subuh juga. Jadi ini awal, ini akhir, tengah-tengahnya juga waktu wa bainahuma. Sumaya dabu kemudian berlalu waktu ikhtiar. Apa waktu ikhtiar? Wa yabqa dan tetap waktu jawas. Apa waktu jawas? Jadi khina asfaro itu sudah hilang waktu ikhtiar. Nah, terus setelah itu waktu jawas. Ilatu ilsabila ila ada khinanya, Enggak pakai. Langsung atur itu ya. Ada khina ya. Ila khini tulisan sampai ketika munculnya matahari. Itu waktu jawas. Nah kalau sudah muncul itu waktu haram sekodok kurma. Pakola Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini para lagi ya dabu hilang habis apa waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh itu sudah asfaro udah habis nggak ada waktu jawasnya. Wama bermula waktu ba'dosnya asfar itu waktu kodok. Itu waktu subuh. Cuman wal madhabu bermula qaul yang kuat dalam madhab Syafi'i itu al awal yang pertama. Nah, sampai khinatul samsi di hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu wa qayyurau dan dimorok-morokan antu sama apa hendaknya disebut apa subuh salatul ghoda pada salat ghoda salat pagi. Itu makruh. Kenapa? Li'anna Allah Rasulullah wa ta'ala itu sama memberi nama siapa Allah pada sholat subuh atau subuh bil fajri dengan fajar. Maka sholat subuh disebut juga sholat fajar. Maka benar rakaat al-fajri. Nah, rakaat fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Faqala Allah Ta'ala wa Qur'an al-fajri dan sholat subuh. Wa Qur'an al-fajri dan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri sesungguhnya sholat subuh itu karena sholat subuh itu karena ada apa Qur'an al-fajri masyhudan itu disaksikan malaikat yang menjaga waktu siang dan malam. Masyhudan itu disaksikan malaikat
yang menjaga waktu siang dan malam. Wasama dan memberi nama pada sholat subuh siapa Rasulullah SAW as-subha pada subuh. Maka Rasulullah SAW man bermula barang siapa adroka itu menemui siapa man rokatan pada satu rakaat minas subhi dari sholat subuh. Fakot adroka maka benar-benar menemui siapa man pada subuh. Jadi sholat subuh itu disebut fajar karena Allah mengatakan wa qur'anal fajr makna sholat subuh. Kenapa pakai bahasa Quran? Jadi wa qur'an sholat fajar, maknanya sholat subuh. Karena Quran itu juznya sholat. Kan Fatihah kan? Itu namanya min itlaqi juz wa iradatil ul. Wa Qur'an al-fajri, Quran di mana sholat. Karena dalam sholat ada baca Quran. Nah, rukunya adalah Fatihah. Itu namanya min itlaqi juz wa iradatil ul. Baca susah. Jadi apa maksudnya? Quran al-fajri. Quran di mana sholat. Karena rukunya sholat ada yang namanya baca Quran yaitu Fatihah. Maka tengok di Tafsir Jalalain itu waktu al-fajr ay sholat subuh. Itu makna sholat subuh. Kemudian sholat subuh itu karena sudah disaksikan malaikat yang menjaga malam maupun siang. Jadi ketika malaikat malam yang menjaga malam, nah itu kan sampai subuh. Dia mau naik, malaikat yang waktu siang datang temu. Temuan malaikat yang jaga siang turun, malaikat yang ini mau naik jadi ketemu, makanya mas udah disaksikan. Bagaimana? Wah saya tahu udah sholat semua. Jadi malaikat yang jaga malam tanya gimana umat ini sholat dah? Oh sholat semua ini. Yang nggak sholat yang ini. Jadi disaksikan. Maka subuh ini hati-hati malam subuh. Orang nggak sholat subuh itu semalam. Iya kan? Tengok saja orang yang maafin, orang yang ahli tidur setelah subuh ya. Subuh bahaya, itu penyakit. Ya kan, tidur setelah subuh itu penyakit. Nah, itu yang sholat terus tidur aja berisiko, apalagi yang tidak sholat terus setiap hari. Saya kan pati sehat ini karena rajin subuh itu sehat. Orang itu kenapa asal rajin dia mulai rajin baca Quran subuh sehat. Langsung betul. Nah Rasulullah SAW itu memberi nama subuh itu subuh lewat hadisnya man adroka rakaatan siapa yang menemui satu rakaat subuh fakot adroka. Jadi maknanya kalau dapat satu rakaat itu berarti statusnya ada bukan qadha. Apa alasannya? Karena rakaat berikutnya itu seperti rakaat yang pertama, ukurannya dapat satu rakaat itu sudah sujud yang kedua. Karena rakaat seterusnya kan sama dengan yang pertama, sehingga dapat satu rakaat itu statusnya ada. Karena rakaat kedua kalau subuh itu kan sama dengan yang pertama. Ukurannya itu temui apa? Sudah sujud yang kedua. Selesai. Semua tadi muncul. Nah, udah dapat satu. Tapi kalau baru sujud yang kedua, tadi muncul, nah itu belum dapat. Ukurannya sampai sujud yang kedua selesai. Itu satu rakaat. Itu berlaku untuk sholat duhur. Ya, satu rakaat sholat duhur. Semua sholat berikutnya masuk waktu asar. Semua sholat asar dalam satu rakaat ada. Tapi batasannya sujud kedua. Ya sujud kedua selesai. Sebenarnya sujud kedua selesai. Satu kan? Oke. Di awal takbir itu saya. Apa? Ingat ada kan di awal takbir. Allahu Akbar kan terus mahfil. Itu ada namanya. Ada lughata. Tapi kan gambar kami kan. Kita belum Fatihah tahu itu sudah. Salah habis kan sudah masuk waktu berikutnya. Kan ada niatnya. Iya. Lughatan. Karena waktu melakukan itu masih ada waktu. Oke. Nah, itu. Jalan berdoa. Jadi boleh kan. Takbiran. Pak Rojan jasa mana? Wajib dan wajib as-sholatu apa sholat? Fi awalil waktu dalam awalnya waktu. Li annal amro harusnya perintah tatanawalu itu menyangkut apa amar, menyangkut awal waktu pada awalnya waktu sholat. Faktaldo maka menuntut apa amar al-wujuba pada wajibnya sholat fihi di dalam awalil waktu. Kata sibutan wajib as-sholatu apa sholat? Kapan mulai wajib fi awalil waktu dalam awalnya waktu? Alasannya kenapa sholat itu wajib awal waktu?
walaupun waktunya puasa kan sampai 8. Li anal amra harusnya perintah tanawala itu menyangkut apa amar awal waktu pada awalnya waktu. Faktado maka menuntut apa amar al-wujuba pada wajibnya sholat di dalam awal waktu. Jadi contoh gini, aqimus sholat, kan aqimus sholat atau aqimus sholat talidul syamsi ilal ghasaqil lain. Jadi aqimus sholat, tegakkan sholat kan perintah. Nah, perintah ini adalah menyangkut awal waktu. Jadi ketika misalkan perintah zuhur, berarti awal waktu zuhur sudah wajib, cuman wajibnya puasa sampai batas akhirnya. Jadi wajib yang diberi waktu yang apa? Kayak haji itu kan gitu, wajib puasa. Cuman kalau memang mau ditunda artinya saya mau jam 12 punya azam. Maksudnya gimana? Kalau kita nanti barangkali sebelum jam itu kita sudah meninggal dunia kan kita sudah punya azam untuk sholat. Itu manfaatnya dulu. Sehingga mudah-mudahan kita nggak termasuk asing. Wah nanti saya jam 12 sholat, saya mau capek mau tidur dulu. Tidak azam. Ada nggak ketika mau haji misalnya? Gimana? Haji. Ya haji gimana? Dia sudah mampu, kemudian waktunya mampu itu dalam hal ini seperti sholat ini 4 tahun. Jadi 4 tahun dia belum daftar, itu dia dapat dosa. Iya ada dosa Pak. Karena awal waktu. Kata-kata 4 tahun itu bisa juga dari kitab ya. Dari orang yang ceramah di tempat Bu Haji bapaknya Pak Nuradin. Iya. 4 tahun. Nah itu ada kitabnya ada. Memang itu. Jadi hidup haji itu kan wajibnya kan bertahap. Artinya kita daftar dulu, kan pakai umum kan. Nah, dia sudah mampu daftar nggak daftar kan? Itu sudah wajibnya terhitung mulai mampu mendaftarkan. Tapi kan kita sudah sepakat haji kan 1 kali dalam hidup ya. Iya. Artinya bukan hanya 4 tahun maksud saya itu. Saya kenangan kan. Ini sudah mampu nih tahun ini bengok sampai tahun 2007 dia belum daftar. Itu menurut dia itu sudah haram kan. Kita hidup tanpa melakukan haji itu tanpa daftar itu haram. Kalau menurut saya kan tidak, haji kan cuma hidup. Ketika akhlak itu tahu lagi dia sudah haji kan berarti dia enggak berdosa gitu. Enggak. Yang penting dia belum mati aja dan terlaksana nanti. Misalkan berangkat dulu atau akhir baru berdaftar gitu maksud sampai kan. Tapi kan sampai terlaksana ya enggak masalah kayak sholat ini. Awal belum melakukan, baru tengah-tengah melakukan, enggak masalah. Jadi 4 tahun enggak ada ya? Gimana? Kata 4 tahun enggak ada. Maksudnya? Tahun ini sudah waktu haji dia. Cuma dia itu enggak daftar. Enggak daftar. Sampai 4 tahun. Nah, 4 tahun ini haram enggak sih Mas saya itu? Nah, nanti dia mati enggak? Masih bisa melakukan enggak? Setelah 4 tahun ini kan berarti 5 tahun dan 5 tahun ini dia baru daftar. Nah, 4 tahun ini haram enggak? Ya enggak, karena masih waktunya puasa. Puasa juga. Iya, puasa, kan puasa. Jadi kata-kata cuma nanti ketika dia misalkan 10 tahun kok belum berangkat. Padahal umpama berangkat dari awal, dari 4 tahun tadi sudah berangkat. Nah, ini yang bahaya. Paham maksudnya kan sahabat? Nah, itu yang kita nggak tahu itu harusnya. Syukur-syukur bisa melaksanakan. Kalau enggak, akan susah. Jadi makanya karena amar itu menyangkut awal waktu, makanya menyangkut wajibnya sholat di dalam awal waktu, di dalam awal waktu. Wal abdulu bermula yang lebih utama, fima di dalam sholat. Ini waktunya berubah dulu. Wal abdulu bermula yang lebih utama, fima di dalam sholat, siwa duhur yang selainnya duhur, wal isya'i dan isya itu at-tadhimu mendahulukan fi awalil waktu dalam awalnya waktu. Di makanan hadis roh yang meriwayatkan pada Abdullah, siapa Abdullah? Allah berkata siapa Abdullah? Saat itu tanya siapa saya Rasulullah SAW. Ayul amali bermula mana beberapa amal itu afdalu lebih utama. Faqala Rasulullah SAW as-sholatu bermula amal yang lebih utama itu sholat di awal waktunya di awal waktunya sholat. Ya Allah Ta'ala itu amarah perintah siapa Allah bil mukhabatati dengan menjaga aliatas sholat. Jadi secara umum duluan yang lebih utama selain zuhur dan isya itu at-taqdim awal waktu. Nah, selain zuhur dan isya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, aku tanya Rasulullah ayul amal abdul, as-sholatu fi awal waktiha. Alasannya karena Allah itu perintah kita harus benar-benar menjaga aliatas sholat. Qala Syafi'i,
wa minal mukhafadho, dan itu sebagian daripada menjaga alaiha atas sholat takdimuha, bermula mendahulukan sholat fi awalil waktu. Jadi gini, ada redaksi atau bahasanya seperti ini yang perlu kita pahami. Kalau ada isim wazan mufa'ala, itu ada di situnya ada pesan moral apa ya, benar-benar diperhatikan. Jadi isim yang ikut wazan mufa'ala, mukhafadho. Makanya man khafadho ala sholawati, kan khafadho kan fa'ala, fa'ilu fa'ala. Itu artinya menjaga benar-benar. Makanya bahasanya pakai ikut wazan fa'ala, hanya benar-benar dijaga. Makanya as-Syafi'i wa minal mukhafadho termasuk menjaga sholat takdimah. Fi awalin waktu. Ya cukup yang penting sholat tapi awal waktu. Alasannya karena sesungguhnya saksun itu idakhoro apabila mengakhirkan siapa saksun pada sholat. Kalau orang itu tidak sholat ini arrodo, maka menampakkan atau menyodorkan arrodo, maka menyodorkan siapa manha pada sholat, disodorkan lilisian. Tunda-tunda itu sama dengan menyodorkan sholat kepada lupa. Tunda-tunda wahawadisi zaman, dan beberapa kejadian di dalam zaman. Nanti ada musibah, ada masalah, itu justru kan nanti bisa terlalu. Ya pokoknya tunda-tunda itu bisa nisyan, dan bisa nanti di tengah-tengah perjalanan ada suatu hal yang menghalang-halangi kita untuk melaksanakan. Wa amal isa'u, adapun bermula isya itu fatiha, maka dalam isya qaulani bermula dua qaul. Gimana? Wa amal dulu saya bilang. Apa? Apa? Wa amal dulu. Wa amal isya. Wa amal isa'u kan? Ya, amal isya. Kita murah Amal isya. Kedua Wa versi. amal isa'u. Teman Isa. Apa balik ke Apa dulu lagi? dulu? Oh, ada balik ke dulu lagi. Dulu lewat. Apa sampai dulu juga? Isya. Isya. Wa amal isa'u. Ya, salah. Wa amal dulu ya. Wa amal dulu ini sak dulu baru dulu. Berarti kebalik ini. Ini kan tadi kan gini baru jawab yang lebih utama selain duhur dan isya itu takdim. Nah kalau kita bisa ini isya dulu baru duhur, baru sampai duhur baru isya gitu. Apa? Isanya jangan hilang. Isya ada enggak itu? Ada wa amal dulu. Wa amal dulu apa maksudnya? Fa innahu Gimana? Karena hari. berarti yang kembali. Kalau saya ini isya dulu baru duhur. Kalau sama duhur dulu. Berarti wa amal dulu ada pun bermula duhur. Itu fa'inahu maka sunya duhur itu ingkana apabila ada apa duhur itu fi ghairi kharin di dalam selain panas sadidin yang sangat fatakdimua maka bermula mendahulukan duhur itu afdhalu lebih utama. Alasannya lima karena barang zakarna yang telah menyebutkan siapa supadama. Jadi itu as-sholatu fi ahli waqtiha kata Nabi. Jadi duhur itu kalau bukan sangatnya panas itu lebih utama adalah afdhal. Afdhal adalah takdim awal waktu. Alasannya lima dakar lalu jadi as-sholatu fi awali waqtiha termasuk afdhalu amal. Wa in kana apabila ada siapa duhur apa duhur itu fi kharin sadidin panas yang sangat waktu sholat dan dilakukan apa duhur jamaatan kali berjamaah fi maudhi'in di dalam tempat taksidu yang bermaksud pada maudhi'in annasu siapa masyarakat minal budi dari jarak jauh ustuhibba maka disunatkan al-ibrodu apa mendinginkan yang mengakhirkan ya dengan duhur biqadrima dengan kira-kiranya barang yang suruh yang hasil fai'un apa bayangan fa itu bayangan setelah zawal fai'un apa bayangan setelah zawal yamsi yang berjalan di dalam fa' al-qasidu siapa orang yang bermaksud ila sholati kepada sholat. Tapi kalau sangat panas dan mau dilakukan jamaah tempat yang jauh, itu ibrod, artinya agak diakhirkan. Kira-kira ada bayangan yang orang yang lewat itu besar ya, bayangan itu. 5 Abu Radwan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza stadda apabila sangat al-kharru fa abridu maka mendinginkan bisolat dengan mendinginkan kamu semua bisolat dengan salat fa inna sidal kharis karena sunya panasnya neraka jahanam itu min faihi jahanam dari asapnya neraka jahanam. Cuman yang perlu dipahami gini, jadi syarat tabrid itu ada 4. 1 sangat panas, 2 di daerah yang sangat panas itu bisa nggak masuk.
Nah, ini yang berlaku di Timur Tengah. Kayak maklum Samas itu kan, itu kan harus daerah yang sangat panas, sehingga Indonesia nggak masuk maklum Samas. Kayak ini nggak masuk. Mau Timur Tengah ke Mekah itu bakal panas. Panasnya memang itu sesuai ini kan. Kalau Indonesia ini, apalagi masjidnya dekat, jadi harus sangat panas. Kemudian memang daerah-daerah sangat panas dan dilakukan berjamaah, kemudian dengan jarak yang jauh. Wabis sholat Jum'ati, dan dalam sholat Jumat wajani bermula dua pendapat. Akaduma salah satunya wajah itu kaduri. Jumat juga kayak duhur. Nah, 5 karena hadis rawa Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Nabi itu idastada apabila sangat albardu apa dingin bakaro, maka cepat-cepat siapa Nabi. Artinya cepat-cepat awal-awal waktu kan dia dengan sholat Jumat. Wa idastada apabila sangat alquru apa panas abroda, maka mendingan siapa Nabi dia dengan sholat Jumat. Wasani kalau yang kedua takdimwa bermula mendahulukan sholat Jumat itu abdol. Dikuli khalid. Pokoknya Jumat ini nggak kenal waktu musim panas, musim dingin nggak kenal. Itu abdolnya takdim. Kenapa? Li'anna nasa harusnya masyarakat nas itu layak ta'akhoruna. Itu layak ta'akhoruna, tidak mundur, tidak boleh menunda siapa nas, tidak boleh menunda siapa nas anha dari sholat Jumat. Alasannya li'anna harusnya nas itu qatnudibu, benar-benar dianjurkan siapa nas, dianjurkan ilat tabkiri, nah kepada berangkat pagi. Falam yakun, maka tidak ada itu litakhiri untuk menunda atau mengakhirkan sholat Jumat wajhun apa alasan? Tidak ada alasan. Karena Nabi itu menganjurkan umatnya ketika Jumat itu adalah pagi-pagi dia berangkat. Nah, itu kalau yang kedua. Dan yang kedua ini adalah al-asok, kalau yang lebih sokai. Nah kemudian setelah itu baru tadi masuk ya, baru wa amalisa. Ini ada pagi. Wa amalisa dapat bermula isya itu fabiya maka dalam isya olah ini bermula dua qaul. Olah syafi'i bil qadim wal imla takdimwa bermula mendahulukan isya yaitu abdul. Wa huwa bermula abdul itu ala shaf yang lebih sahih. 5 zakarnau bisa iri sholat. Karena alasannya seperti semua sholat, zuhur, asar, maghrib kayak gitu. 5 karena barang zakarna yang telah menyebutkan seluruh agama bisa iri sholat. Wa qala al-Syafi'i Imam Syafi'i menjadi takhirwa bermula mengakhirkan isya itu abdul lebih utama. Dikali sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa, andai kata tidak ada bermula olehnya, andai kata tidak ada bermula olehnya memberatkan siapa saya itu maujud. Andai kata tidak ada bermula olehnya memberatkan siapa saya itu maujud ala ummati atas umat saya, la amartu maka suruh perintah siapa saya hum pada ummati ditakhir isya'i dengan apa? Menunda isya, mengakhirkan isya. Wasiwaki dan ini bukan menunda siwak bukan. Nah, ini atap yang kalau bahaya di sana kita kosong udah siwak kan repot. Siwaki ya. Wasiwaki dan siwakan, wasiwaki dan siwakan tindak kuli sholat. Memang berat siwak itu kan fadilah yang biasa. Atau dua bahwa alhamdulillah.